Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian lagi asyik berenang di pantai, terus nggak sengaja keminum air laut? Rasanya gimana? Asin banget kan? Nah, pernah kepikiran nggak? Kenapa ya air laut itu asin? Sementara air sungai atau air danau rasanya tawar. Dari mana datangnya garam sebanyak itu sampai bisa membuat seluruh lautan di dunia jadi asin? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Tapi jawabannya ternyata super menarik dan melibatkan perjalanan panjang selama jutaan tahun. Ini bukan karena ada yang sengaja menabur garam ke laut ya? Asal-usul rasa asin laut ini adalah sebuah kisah epik tentang planet kita. Jadi, siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan mengungkap misteri di balik rasa asin lautan, menelusuri sejarah dan asal-usulnya yang luar biasa. Yuk, kita mulai petualangan ilmiah kita. Jadi, dari mana semua garam ini berasal? Jawabannya ada di sekitar kita. Bahkan di daratan. Bayangkan proses ini seperti sebuah siklus raksasa yang gak pernah berhenti. Semua berawal dari hujan. Air hujan yang turun ke bumi sebenarnya sedikit asam. Loh, kok bisa? Karena saat di atmosfer, air hujan bereaksi dengan karbon dioksida, membentuk asam karbonat yang lemah. Tenang, ini nggak berbahaya kok. Nah, air hujan yang sedikit asam ini kemudian jatuh ke daratan dan mengalir di atas bebatuan. Disinilah keajaiban terjadi. Asam lemah dalam air hujan ini perlahan-lahan mengikis bebatuan. Proses ini melepaskan berbagai mineral dan garam yang terkandung di dalam batuan tersebut. Coba bayangkan, selama jutaan tahun, setiap tetes hujan yang jatuh ikut melarutkan sedikit demi sedikit mineral dari bebatuan di seluruh dunia. Mineral-mineral dan garam yang sudah larut ini kemudian ikut terbawa aliran air dari selokan kecil menjadi anak sungai, lalu bergabung ke sungai yang lebih besar, dan akhirnya semua aliran air ini akan bermuara kemana? Tentu saja ke laut. Jadi, sungai-sungai di seluruh dunia ini seperti kurir yang tanpa henti mengantarkan paket garam dari daratan ke lautan. Proses ini terus-menerus terjadi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Mungkin kalian bertanya, kalau begitu, kenapa air sungai nggak asin? Pertanyaan bagus. Sebenarnya, air sungai juga mengandung garam, tapi konsentrasinya sangat-sangat rendah, sehingga lidah kita nggak bisa merasakannya. Garam itu baru akan terakumulasi dan menjadi pekat ketika sudah sampai di lautan. Lautan itu seperti sebuah wadah penampungan raksasa. Tapi cerita nggak berhenti sampai di situ. Ada sumber garam lain yang nggak kalah penting, yaitu dari dasar laut itu sendiri. Jauh di bawah permukaan laut, di dasar samudra yang gelap, ada fenomena luar biasa yang disebut ventilasi hidrotermal. Ini seperti geyser atau sumber air panas di bawah laut. Air laut yang dingin merembes masuk ke dalam retakan di kerak bumi, lalu dipanaskan oleh magma yang ada di bawahnya. Ketika air ini menjadi super panas, ia akan melarutkan lebih banyak lagi mineral dan garam dari bebatuan di sekitarnya. Kemudian, air panas yang kaya mineral ini menyembur kembali ke lautan. Proses ini juga menyumbangkan sejumlah besar garam dan mineral langsung ke dalam air laut. Jadi, laut nggak hanya menerima garam dari daratan, tapi juga memproduksinya dari dapurnya sendiri di dasar samudra. Kombinasi dari dua sumber utama inilah yang membuat lautan kita begitu kaya akan garam. Oke, sekarang kita tahu garam datang dari daratan dan dasar laut. Tapi kenapa garam itu nggak hilang? Kenapa laut jadi semakin asin dan nggak pernah kembali tawar? Ini ada hubungannya dengan proses penguapan. Matahari memanaskan permukaan laut, menyebabkan air menguap dan berubah menjadi uap air. Uap air ini kemudian naik ke atmosfer, membentuk awan, dan akhirnya jatuh lagi sebagai hujan. Ini yang kita kenal sebagai siklus air. Yang menarik adalah ketika air laut menguap, hanya air murninya saja, H2O, yang naik ke atas. Garam dan mineral yang terlarut di dalamnya akan
proses ini, sungai terus-menerus membawa garam ke laut. Lalu airnya menguap, meninggalkan garamnya. Kemudian air yang sudah murni itu jatuh lagi sebagai hujan untuk mengambil lebih banyak garam dari daratan. Siklus ini berulang terus-menerus selama ratusan juta tahun. Hasilnya, konsentrasi garam di lautan terus meningkat dan terakumulasi hingga mencapai tingkat keasinan seperti yang kita kenal sekarang. Rata-rata, setiap liter air laut mengandung sekitar 35 gram garam. Kalau kita bisa mengeluarkan semua garam dari lautan dan menyebarkannya di daratan, lapisan garam itu bisa setebal gedung 40 lantai. Loh, luar biasa kan? Jadi, rasa asin di laut adalah hasil dari sebuah proses alam yang sangat panjang dan kompleks. Ini adalah warisan dari jutaan tahun, interaksi antara air, daratan, dan aktivitas geologis di planet kita. Lalu, apakah semua laut sama asinnya? Jawabannya, tidak. Tingkat keasinan atau salinitas bisa berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Contohnya, di daerah dekat kutub, di mana banyak es mencair, air tawar dari es tersebut akan mengencerkan air laut di sekitarnya, sehingga salinitasnya cenderung lebih rendah. Sebaliknya, di lautan yang lebih tertutup dan berada di iklim panas, seperti Laut Mediterania atau Laut Merah, tingkat penguapannya sangat tinggi. Banyak air yang menguap, tapi pasokan air tawar dari sungai relatif sedikit. Akibatnya, konsentrasi garamnya menjadi jauh lebih tinggi. Bahkan, Laut Mati yang terkenal itu sebenarnya adalah sebuah danau. Memiliki tingkat keasinan yang ekstrem. Hampir 10 kali lebih asin dari lautan biasa. Itulah kenapa kita bisa mengapung dengan mudah di sana. Faktor lain yang mempengaruhi adalah curah hujan dan aliran sungai. Di daerah Khatulistiwa yang sering hujan lebat, atau di dekat muara sungai besar seperti sungai Amazon, air lautnya akan sedikit lebih tawar karena tercampur dengan banyak air tawar. Jadi, tingkat keasinan laut itu dinamis dan dipengaruhi oleh iklim, geografi, dan siklus air setempat. Rasa asin ini bukan cuma sekadar rasa, tapi punya peran yang sangat vital bagi kehidupan di bumi. Garam-garam mineral di laut, seperti natrium klorida, magnesium, dan kalsium, adalah nutrisi penting bagi banyak organisme laut, mulai dari plankton kecil hingga paus raksasa. Plankton yang menjadi dasar dari rantai makanan di laut sangat bergantung pada mineral-mineral ini untuk hidup. Selain itu, salinitas juga mempengaruhi kepadatan air laut. Air yang lebih asin dan lebih dingin cenderung lebih padat dan akan tenggelam ke dasar. Perbedaan kepadatan ini menciptakan arus laut global yang sangat besar. Arus ini berfungsi seperti sabuk konveyor raksasa yang mengangkut panas dari daerah tropis ke kutub, dan sebaliknya. Tanpa arus ini, iklim di planet kita akan jauh lebih ekstrem. Daerah tropis akan jauh lebih panas, dan daerah kutub akan jauh lebih dingin. Jadi, rasa asin laut ini secara tidak langsung membantu mengatur iklim dunia dan membuat planet kita layak huni. Jadi, kesimpulannya, kenapa laut itu asin? Pertama, karena air hujan yang sedikit asam mengikis bebatuan di darat dan membawa mineral garam ke laut melalui sungai. Kedua, karena aktivitas hidrotermal di dasar laut yang juga melepaskan mineral langsung ke samudra. Dan ketiga, karena proses penguapan yang hanya mengangkat air murni dan meninggalkan garamnya di laut membuat konsentrasinya terus meningkat selama jutaan tahun. Rasa asin ini bukan hanya sekadar fitur unik lautan, tapi merupakan elemen kunci yang mendukung kehidupan laut dan bahkan membantu mengatur iklim global kita. Jadi, Lain kali kalian pergi ke pantai dan merasakan asinnya air laut, ingatlah bahwa kalian sedang merasakan hasil dari sebuah proses geologis luar biasa yang telah membentuk planet kita selama jutaan tahun. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga sekarang kalian jadi lebih paham tentang misteri di balik asinnya lautan.
Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. kalau ada pertanyaan atau ide topik lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.